Tugas Sejarah Bangsa Portugis Viana Putri Anjani 10 AKL 333 SMKN 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Putri Anjani dari kelas 10 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, tokoh serta peranannya bangsa Portugis ke Indonesia, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, serta dampak positif dan negatif masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Materi yang dibahas, bagaimana masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, tokoh serta peranannya bangsa Portugis ke Indonesia, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, serta dampak positif dan negatif masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Materi pertama, bagaimana masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Asia untuk melakukan perdagangan. Pada tahun 1511, bangsa Portugis memasuki wilayah perairan Indonesia yang menggunakan kapal dagang besar atau nau. Kapal tersebut juga dilengkapi dengan tentara, senjata ringan atau senapan, dan senjata berat atau meriam. Portugis mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang bergerak menuju negara yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Saya ulanginya lagi, Portugis menuju negara yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Dan pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Disebutkan dalam buku Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis, Tomé Pires, tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Tomé Pires mengatakan bahwa tidak ada tempat lain yang memperdagangkan komoditas dengan halus dan mahal. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya ke Maluku. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda Maluku. Pulau tersebutlah yang merupakan pusat penghasil pala dan selaput buah pala atau yang disebut dengan juga fuli. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda pada tahun 1522. Portugis dan Raja Sunda, Sanghang Rabu Surawisesa melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut Kepala dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pada kenyataannya, benteng tersebut tidak pernah dibangun. Dan pada tahun 1526, armada yang saat itu dipimpin oleh Francisco de Saa dihantam topan. Beberapa dari mereka pun sempat selamat kemudian mendarat di Sunda Kelapa namun dibunuh oleh pasukan Cirebon. Materi kedua, tokoh serta peranannya bangsa Portugis ke Indonesia. Yang pertama, Alfonso de Albuquerque, atau juga bisa diajar dengan Alfonso de Albuquerque, Portugal 1453 Goa 16 Desember 1515 adalah seorang pelaut Portugis terkenal yang berperan dalam pembentukan pemerintahan kolonial Portugis di Asia. Dia mendapatkan pendidikan dalam bidang matematika dan Latin klasik pada masa kekuasaan Alfonso V dari Portugal. Dan setelah wafatnya bangsawan atau ayahnya itu, ia sepertinya bekerja di Argila, Maroko untuk beberapa saat. Pada saat ia kembali ditunjuk sebagai Seestri-beiro Mormor atau kepala penasihat untuk Jawa II dari Portugal. Tokoh penjelajah samudra dari Portugis yang berhasil mencapai kepulauan Indonesia lebih dulu adalah Alfonso de Albuquerque dan Antonio de Abreu. Pada 1512, Alfonso de Albuquerque tiba di Maluku. Yang kedua, Antonio de Abreu. Antonio de Abreu lahir di Madeira pada tahun 1480, adalah mualim dari perwira kelautan berkebanggaan Portugal. Ia ikut bersama Alfonso de Albuquerque dalam pendudukan Ormuz pada tahun 1507 dan Malaka pada tahun 1511, yang saat itu ia terluka. Meninggalkan Malaka pada bulan November 1511 dengan 3 kapal.
Ia memimpin ekspedisi Eropa pertama menuju Timor dan Kepulauan Banda pada tahun 1512 di Nusantara selama perjalanan penjelajahan ke Pulau Rempah-Rempah Maluku. Dan pada tanggal 25 Juli 1511 pada saat menduduki Malaka, Antonio de Abreu memimpin kapal Jung menuju Sungai Malaka pada saat pasang, memungkinkan rombongan Portugis mendarat dan menaklukkan kota itu di bulan Agustus. Terluka parah di wajah, kehilangan beberapa gigi dan lidah, ia menolak usulan de Albuquerque melumpuhkan komando. Pada bulan November sebelum bertolak dari Malaka, de Albuquerque dan melimpahnya komando armada 3 kapal untuk mencari Kepulauan Rempah-Rempah dengan wakil komando Francisco Sarreo, seorang penduduk Melayu direkrut untuk memandu mereka ke Jawa, Nusa Tenggara, dan Pulau Ambon ke Banda dan tiba pada awal tahun 1512. Mereka tetap di sana selama sebulan, membeli dan mengisi kapalnya dengan palak dan cengkeh. Antonio de Abreu kemudian berlayar ke Ambon sementara wakil komandannya maju ke Maluku namun kandas, terdampar di Ternate, dan mengalami pertempuran beberapa di kepulauan itu, seperti Ambon dan Ternate. Ia baru kembali pada tahun 1529. Materi ketika tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Tujuan mereka saat itu mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16. Di pasar rempah-rempah dunia, cengkeh dari Indonesia yang paling berharga dan banyak dicari. Selain cengkeh, Indonesia juga mempunyai pala dan lada. Maka dari itu, Nusantara menjadi tujuan utama Portugis dan berniat menguasai Indonesia. Dan pada 1510, Alfonso de Albuquerque yang merupakan penjajah Portugis dapat masuk ke wilayah Nusantara dan dengan sekejap dapat menguasai perdagangan di Indonesia. Materi keempat, dampak positif serta negatif masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Pastinya ada 2 dampak dalam masuknya bangsa Portugis ke Indonesia ini. Yang pertama, dampak positif. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia semakin memperkaya keberagaman yang ada di Indonesia. Bangsa Portugis juga untuk menyebarkan agama Katolik yang dimotori oleh seorang Francisco Xaverius. Yang kedua, bangsa Portugis juga menambah kekayaan kita di bidang budaya, yaitu dengan hadirnya suatu jenis musik baru, yakni musik keroncong. Bangsa Portugis banyak meninggalkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai seni tinggi. Di antaranya adalah benteng-benteng yang dulu mereka gunakan untuk berperang dengan nenek moyang kita, yaitu benteng Sao Paulo yang berasal dari Ternate. Yang kedua, dampak negatif. Kedatangan bangsa Portugis membuat rakyat Indonesia tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian merek dengan bebas. Hal ini karena Portugis melakukan kebijakan monopoli perdagangan kepada Indonesia, sehingga semua hasil bumi yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia harus diserahkan kepada mereka. Bangsa Portugis banyak menimbulkan perang dengan rakyat Indonesia, terutama dengan para penguasa yang ada di Ternate dan Tidore. Peperangan ini banyak memakan korban, baik itu berbentuk nyawa maupun harta. Pengaruh dari penjajahan Portugis lebih terasa akibatnya di bagian Indonesia bagian timur dibanding Indonesia bagian barat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.